Selamat pagi anak-anak. Dalam video yang kedua ini Ibu akan melanjutkan pembahasan kita tentang turunan fungsi aljabar. Nah, pada video yang pertama yang lalu kita sudah menentukan turunan pertama dari beberapa fungsi dengan menggunakan definisi turunan. Nah, dari contoh 1, 2, 3, dan 4 maka kita bisa menyimpulkan yang pertama, kalau kita punya Y sama dengan C, di mana C-nya adalah konstanta, maka turunan pertamanya, Y aksennya nilainya sama dengan 0. Yang kedua, kalau kita punya fungsinya Y sama dengan X, maka turunan pertamanya sama dengan 1. Berikutnya yang ketiga, kalau kita punya fungsinya Y sama dengan AX, maka Y aksennya sama dengan A. Dan yang keempat, kalau kita punya fungsinya Y sama dengan X pangkat N, maka Y aksennya itu sama dengan N kali X pangkat N kurang 1. Dan yang terakhir, yang kelima, kita bisa simpulkan bahwa kalau fungsinya Y sama dengan A kali X pangkat N, maka Y aksennya sama dengan N kali A kali X pangkat N kurang 1. Nah, rumus 1 sampai 5 ini kita bisa sebut rumus-rumus dasar turunan. Nah, berikutnya untuk mengerjakan turunan, nanti kita langsung menggunakan rumus-rumus dasar turunan ini. Ya. Jadi kita sudah tidak usah menggunakan definisi turunan. Contoh ya, kita akan bahas contoh 2. Contoh 2, dengan rumus di atas, cari turunan dari yang pertama, fx-nya sama dengan 75. Nah, 75 ini karena tidak ada variabel x, maka 75 ini dianggap konstanta. Nah, berdasarkan rumus nomor 1 ini, kalau y-nya sama dengan c, maka y aksennya pasti sama dengan 0. Nah, sehingga jawaban nomor 1, maka f aksennya kita dapatkan nilainya sama dengan 0. Demikian juga dengan nomor 2, ya. Fx-nya sama dengan akar 5 tambah akar 2. Nah, ini juga tidak ada variabel x, maka akar 5 ditambah akar 2 itu dianggap konstanta, sehingga turunan pertamanya ini, ya, turunan pertamanya nilainya sama dengan 0. Contoh yang berikutnya, yang ketiga, kalau fx-nya sama dengan 1/a. Nah, ini tetap ya, karena fungsinya dalam x, 1/a ini tidak mengandung x, maka 1/a ini juga dianggap konstanta. Sehingga turunan pertamanya nilainya sama dengan 0. Nah, berikutnya yang nomor 4, fungsinya fx sama dengan 4x pangkat 5. Nah, untuk mengerjakan nomor 4 ini kita bisa menggunakan rumus nomor 5 ini, ya. Sehingga y aksennya sama dengan ini. Sehingga kita dapatkan f aksennya sama dengan 20 kali x pangkat 4. 20-nya dari mana? 20-nya dari ini anak-anak. 5 kali 4. N-nya kan 5 ya, ini. N-nya 5, jadi 5 kali 4 kita dapatkan 20. Dikalikan x pangkat 4. 4-nya dari mana? 4-nya dari ini, 5 kurang 1. Karena N-nya 5, sehingga di sini N kurang 1-nya 4 ini. Ini N pangkat N kurang 1 ya. X pangkat N kurang 1. Sehingga di sini X pangkat 5 kurang 1 pangkat 4. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk mengerjakan nomor 6. Nah, Ibu lanjutkan, kita bahas contoh 2 nomor 5 ya. Fungsinya fx-nya sama dengan 6 dikali akar x. Nah, sebelum kita turunkan, kita harus ubah dulu bentuk akar itu ke dalam bentuk pangkat. Sehingga Ibu ubah 6 kali akar x ini, 6 kali akar x Ibu ubah sama dengan
6 kali X pangkat setengah. Ini ya, Ibu ubah 6 kali X pangkat setengah. Nah, kalau begini kita berarti sudah dapatkan bahwa N-nya itu setengah. N-nya ya. Sehingga kita bisa gunakan rumus-rumus dasar turunan, kita bisa gunakan rumus yang nomor 5. Sehingga F aksen X-nya itu sama dengan setengah N dikali A-nya dikalikan X pangkat N kurang 1. Jadi setengah kurang 1. Sehingga kalau kita sederhanakan sama dengan ini setengah dengan setengah kali 6, maksud Ibu setengah kali 6-nya kita peroleh 3 ya. Kali X pangkat setengah kurang 1. Setengah kurang 1 kita dapatkan pangkat negatif setengah. Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk, kita kembalikan ke dalam bentuk akar, itu sama dengan 3 per akar X ya. Karena ini pangkatnya negatif, kita buat jadi positif sehingga dia turun ke bawah ya. Kalau Ibu sebutnya itu dia turun ke bawah 3 per akar X. Karena penyebutnya ini tidak rasional, maka kita boleh dikalikan akar X per akar X ya. Cuma Ibu tidak tulis ya. Jadi supaya penyebutnya rasional, kita kalikan akar X per akar X. Sehingga kita peroleh sama dengan hasil akhirnya 3 akar X per X ya. Kita peroleh hasil akhirnya 3 kali akar X per X. Nah, sehingga kita bisa simpulkan untuk nomor 5 ya. Kita bisa simpulkan jadi kalau Fx-nya sama dengan 6 kali akar X, maka turunan pertamanya F aksen X-nya kita peroleh sama dengan 3 kali akar X per X. Nah, berikutnya untuk yang nomor 6, fungsinya Fx sama dengan 2A kurang 1 dalam kurung ya, kali X kali akar X. Ingat, supaya mudah, maka sebelum diturunkan bentuknya kita ubah dulu ya. 2A kurang 1 nanti ini karena tidak mengandung variabel X, yang ini kita anggap konstanta ya. Sehingga dia akan tetap sama dengan 2A kurang 1 tetap dikali X-nya, X kali akar X itu sama dengan X pangkat 3 per 2 ya. Karena ini X-nya pangkat 1 dikali X pangkat setengah. Akar itu kan pangkat setengah ya. Sehingga ini nanti sama X kali akar X itu kita bisa ubah ke dalam bentuk akar sama dengan X pangkat 3 per 2. Nah, kalau sudah diubah ke dalam bentuk akar, kita tinggal gunakan rumus-rumus dasar turunan. Ini kita bisa gunakan rumus nomor 5 ya. Sehingga F aksen X-nya kita dapatkan sama dengan 3 per 2 dikali 2A kurang 1 dalam kurung ya, kali X pangkat setengah. Setengahnya dari mana? Setengahnya dari 3 per 2 dikurang 1. Ini diperoleh dari N kurang 1. 3 per 2 kurang 1. Sehingga kalau kita ubah ya, kalau bentuk pangkat ini kita kembalikan ke dalam akar ya, sehingga sama dengan 3 per 2 kali 2A kurang 1 kali akar X. Nah, jadi untuk yang nomor 6 kita bisa ambil kesimpulan. Jadi kalau Fx-nya sama dengan 2A kurang 1 kali X kali akar X, maka turunan pertamanya atau F aksen X-nya itu sama dengan 3 per 2 kurung buka 2A kurang 1 kurung tutup kali akar X. Nah, yang berikutnya nomor 7. Nomor 7 itu Fx-nya sama dengan 1 per X. Nah, 1 per X-nya Ibu ubah dulu jadi X pangkat negatif 1. Ya, kalau sudah baru kita turunkan menggunakan rumus-rumus dasar turunan. Sehingga kita peroleh F aksen X-nya itu sama dengan negatif 1, cuma satunya tidak ditulis sama Ibu, jadi hanya ditulis negatifnya saja, negatif
kali X pangkat negatif 2. Ini pangkat negatif 2 diperoleh dari mana? Diperoleh dari negatif 1 kurang 1. Ya, sehingga kita peroleh pangkat negatif 2. Nah, biasanya kita ubah ya, karena ini pangkatnya negatif, kita ubah ke dalam bentuk positif sehingga kita peroleh sama dengan negatif 1 per X pangkat 2. Nah, jadi kalau fx-nya sama dengan 1 per X, maka turunan pertamanya atau f aksen X-nya sama dengan negatif 1 per X kuadrat. Nah, nomor berikutnya nomor 8 ya. Fungsinya fx sama dengan a tambah b per X kuadrat. Sama dengan yang nomor 7, Ibu ubah dulu ya. Bentuknya jadi sama dengan A tambah B dalam kurung seperti ini dikali X pangkat negatif 2. Kalau sudah, baru kita gunakan rumus turunan. F aksen X-nya sama dengan negatif 2 kali A tambah B, ini dalam kurung, dikali X pangkat negatif 3. Nah, pangkat negatif 3 itu diperoleh dari mana? Negatif 3 itu diperoleh dari negatif 2 dikurang 1. Nah, kalau sudah ya, kita ubah karena ini pangkatnya negatif, kita ubah ke dalam bentuk positif sehingga kita peroleh sama dengan negatif 2. Ya, sehingga kita peroleh negatif 2 dikali A tambah B per X pangkat 3. Nah, sehingga kita bisa simpulkan, kesimpulannya jadi kalau fungsinya fx-nya sama dengan A tambah B per X kuadrat, maka turunan pertamanya f aksen X-nya sama dengan negatif 2 kurung buka A tambah B kurung tutup per X pangkat 3. Ya, kita lanjutkan ke contoh 2 nomor 9. Di mana fungsinya itu sama dengan fx-nya sama dengan 2x kali akar X kurang 1 per 3X. Nah, bentuk ini boleh kita ubah dulu seperti ini ya. Ingat, merubah bentuk itu boleh, tapi tidak boleh merubah nilai. Sehingga bentuknya Ibu ubah seperti ini ya. Ibu pecah satu-satu. Nah, kalau sudah, ini Ibu sederhanakan dulu. Jadi, belum diturunkan anak-anak ya, belum diturunkan. Kita masih sederhanakan dulu. Ini X-nya Ibu bisa coret. Nah, X-nya ini Ibu coret sehingga Ibu dapatkan 2 per 3 akar X. Akar X-nya Ibu ubah jadi X pangkat setengah. Dikurang. Nah, 1 per 3X ini, 1 per 3X ini Ibu ubah jadi 1/3 kali X pangkat negatif 1. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, maka kita akan menurunkannya jauh lebih mudah ya. Jadi kalau sudah bentuknya seperti ini, maka sekarang kita turunkan. F aksen X-nya sama dengan ini. Yang pertama, setengahnya turun. Setengah kali 2 per 3 kali X pangkat negatif setengah. Pangkat negatif setengah ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari setengah dikurang 1. Ya. Negatif setengah ini diperoleh dari ini. N kurang 1. Setengah kurang 1. Dikurang, ini tandanya kurang. Negatif 1, ini N-nya. N-nya turun, jadi di sini negatif 1 kali 1 per 3 kali X pangkat negatif 2. Nah, negatif 2 ini diperoleh dari negatif 1 kurang 1. Sehingga kita peroleh negatif 2. Nah, kalau sudah, kita bisa sederhanakan ya. Ini bisa dicoret duanya. Duanya bisa dicoret sehingga kita peroleh 1 per 3 X pangkat negatif setengahnya ini, X pangkat negatif setengahnya Ibu ubah jadi per akar X. Jadi per akar X. Kemudian yang ini, kalau kita sederhanakan, ini negatif dengan negatif jadi positif. 1/3. Nah, X pangkat negatif 2-nya kita ubah jadi positif. Ini ya. Per X pangkat 2 ya. Karena ini
penyebutnya belum rasional, boleh dirasionalkan. Ini dikalikan akar X per akar X yang ini. Dikalikan akar X per akar X sehingga kita peroleh ini sama dengan 1/3 X kali akar X ditambah 1/3 X kuadrat. Nah, yang terakhir Ibu bahas contoh 2 nomor 10. Soalnya seperti ini. Fx sama dengan akar dari 2x. Maka sebelum Ibu turunkan, Ibu ubah dulu. Sama dengan akar 2 kali X pangkat setengah. Sesudah itu turunkan seperti biasa menggunakan rumus-rumus turunan. F aksen X-nya sama dengan setengah, ini N-nya. Dikali akar 2, dikali X pangkat negatif setengah. Pangkat negatif setengah diperoleh dari setengah dikurang 1, sehingga diperoleh pangkat negatif setengah. Sekarang kita bisa sederhanakan ya, sama dengan akar 2 per 2 kali ini pangkat setengah, atau pangkat, maksud Ibu pangkat negatif setengahnya Ibu ubah jadi per akar X di sini ya. Nah, karena ini penyebutnya belum rasional, masih dalam bentuk akar, maka kita mau rasionalkan, maka kita kalikan dengan akar X per akar X ya. Cuma Ibu tidak tulis ya. Ini dikalikan akar X per akar X sehingga kita peroleh sama dengan akar 2X per 2X ya. Sehingga kesimpulannya kalau kita punya fungsinya Fx sama dengan akar dari 2X, maka F aksen X-nya sama dengan akar dari 2X per 2X. Demikian anak-anak video kali ini. Nanti di video berikutnya Ibu akan membahas contoh 3. Contoh 3 itu membahas tentang sifat-sifat turunan. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.